Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan, nama saya Irna Rara Junika. Saya berasal dari Universitas Aisyah Yogyakarta dengan jurusan Sarjana Kebidanan. Kalau boleh tahu, di sini saya sedang berbicara dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Dona. Baik, Ibu Dona. Di sini saya akan mengadakan penyuluhan minimal atau kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu membolehinya? Iya Ibu. Baik. Saya akan menyampaikan kehamilan di bawah umur. Jadi begini, resiko hamil di bawah umur pada saat ini banyak sekali ditemui, Bu. Bahkan kasus tersebut paling banyak dialami pada saat remaja, putri yang belum menikah, alias hamil di luar nikah, Bu. Padahal kehamilan di usia muda memiliki resiko yang tinggi. Tidak hanya merusak masa depan yang bersangkutan, tetapi juga sangat berbahaya untuk kesehatannya. Kehamilan di bawah umur membuat resiko yang tidak kalah berat. Pasalnya emosional, ibu belum stabil, dan ibu mudah tegang. Sementara kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat dalam kandungan. Adanya rasa penolakan secara emosional ketika si ibu mengandung bayinya. Mengapa beresiko untuk kesehatan? Karena perempuan yang belum dewasa memiliki organ reproduksi yang belum kuat untuk berhubungan intim dan melahirkan, sehingga gadis di bawah umur memiliki resiko 4 kali lipat mengalami luka serius dan meninggal akibat melahirkan. Terus, berisiko atau bahaya mengancam gadis di bawah umur saat hamil di usia muda, di bawah umur 20 tahun tentunya. Nah, seperti secara ilmu kedokteran, organ reproduksi untuk gadis dengan umur di bawah 20 tahun. Kalau boleh tahu Ibu umurnya berapa? 19 Ibu. Oh, berarti masih di bawah 20 tahun ya, Bu. Baik, saya lanjutkan. Ia belum siap untuk berhubungan seksual atau mengandung, Bu. Sehingga jika terjadi kehamilan, beresiko mengalami tekanan darah tinggi karena tubuh ibu tidak kuat. Kondisi ini biasanya tidak terdeteksi pada tahap-tahap awal, tapi nantinya menyebabkan ibunya kejang-kejang, pendarahan, bahkan kematian ibu atau bayi yang ibu kandungi. Kondisi sel telur pada gadis di bawah umur 20 tahun, Bu, belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang ibu lahirkan nantinya akan mengalami cacat fisik, berisiko mengalami kanker serviks. Apakah ibu tahu sebelumnya kanker serviks apa? Belum Ibu. Kanker leher, Bu. Jadi karena semakin muda usia pertama kali seorang berhubungan seks, maka semakin berisiko daerah reproduksi terkontaminasi virus. Beberapa resiko medis lain yang kemungkinan akan dialami diantaranya kurangnya perawatan kehamilan. Jadi pada usia kehamilan remaja, perempuan yang sedang hamil, terutama jika tidak memiliki dukungan dari orang tua atau dari lingkungan sekitar, dapat berada pada risiko tidak mendapatkan perawatan kehamilan yang memadai atau yang baik. Kehamilan menjadi genting, terutama pada bulan-bulan pertama kehamilan ibu. Keguguran. Nah, keguguran pada usia muda dapat terjadi secara tidak disengaja. Jadi begini, karena terkejut atau cemas, stres, tetapi ada juga keguguran yang sengaja dilakukan oleh tenaga non profesional atau bisa disebutkan melakukan aborsi ya, Bu. Nah, sehingga dapat menimbulkan akibat efek samping yang serius seperti tingginya angka kematian dan infeksi alat reproduksi yang ada pada akhirnya dapat menimbulkan kemandulan bagi ibu yang telah melakukan aborsi tersebut. Dan tekanan darah tinggi. Jadi,
Remaja perempuan yang hamil memiliki resiko lebih tinggi terkena tekanan darah tinggi dikarenakan atau dibandingkan dengan wanita hamil yang berusia 20-30 tahun. Kondisi tersebut disebut dengan pregnancy induced venous tension. Nah, remaja perempuan yang hamil juga memiliki resiko lebih tinggi dari preeklamsia. Preeklamsia merupakan kondisi medis berbahaya yang merupakan kombinasi dari tekanan darah tinggi dengan kelebihan protein dalam urin, perkembangan tangan dan wajah, serta kerusakan organ dan kelahiran prematur. Jadi, kehamilan remaja di bawah 20 tahun itu bisa mengakibatkan prematur karena berat badan bayi rendah yang ibu kandung dan kelainan bawaan prematuritas terjadi karena kurangnya matang alat reproduksi, terutama rahim yang belum siap, dan suatu proses kehamilan berat badan lahir rendah atau BBLR juga dipengaruhi gizi saat hamil kurang dan juga umur ibu yang belum menginjak 20 tahun. Cacat bawaan dipengaruhi kurangnya pengetahuan ibu tentang kehamilan, pengetahuan akan asupan gizi rendah, pemeriksaan kehamilan atau ANC kurang, keadaan psikologi ibu kurang stabil. Selain itu, cacat bawaan juga disebabkan karena keturunan atau genetik. Proses pengguguran sendiri yang gagal. Jadi kalau ibu misalnya mau menggugurkan atau mengaborsi anak yang ada di kandungan ibu yang sekarang, itu bisa kemungkinan kalau gagal anak yang ibu lahirkan akan cacat. Seperti contohnya menggugurkan kandungan itu seperti dengan minum obat-obatan Genicosid Sentor atau dengan loncat-loncat dan memijat perut sendiri. Ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuan akan gizinya masih kurang, sehingga akan mengakibatkan kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan. Dengan demikian akan mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan cacat bawaan lahir. Dan berat bayi yang ibu lahirkan rendah. Remaja perempuan yang hamil berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Hal tersebut karena bayi memiliki waktu kurang dalam rahim untuk bertumbuh. Bayi lahir dengan berat badan rendah biasanya memiliki berat badan sekitar 1,5 atau 2.500 gram. 6. Penyakit menular seksual atau PMS. Untuk remaja yang berhubungan seks selama kehamilan, penyakit menular seksual seperti chlamydia dan HIV adalah perhatian utama. PMS ini dapat naik melalui serviks dan menginfeksi rahim yang ada pada pertumbuhan bayi ibu. Anemia kehamilan atau kekurangan zat besi. Penyebab anemia pada saat hamil di usia muda disebabkan kurang pengetahuan akan peningkatnya gizi pada saat hamil di usia muda. Karena pada saat hamil, mayoritas seorang ibu mengalami anemia. Tambahan zat besi dapat tumbuh fungsinya untuk meningkatkan jumlah sel darah merah, membentuk sel darah merah, janin, dan plasenta. Lama-kelamaan seorang yang kehilangan sel darah merah akan menjadi anemia. Depresi postpartum. Remaja perempuan yang hamil mungkin lebih beresiko mengalami depresi postpartum, yaitu depresi yang dimulai setelah melahirkan bayi. Remaja perempuan yang merasa down dan sedih, baik untuk hamil atau setelah melahirkan, harus berbicara secara terbuka dengan dokter atau orang lain yang ada di sekitarnya yang mudah ia percayai. Depresi dapat mengganggu merawat bayi yang baru lahir dan merasa sendiri atau merasa dikucilkan oleh orang lain. Khusus untuk remaja yang berpikir tidak dapat memberitahu orang tuanya bahwa sedang hamil, merasa takut
terisolasi dan merasa sendiri dapat menjadi masalah nyata. Kematian ibu yang tinggi. Kematian ibu pada saat melahirkan banyak disebabkan karena pendarahan dan infeksi. Selain itu, angka kematian ibu karena gugur kandungan juga cukup tinggi, yang kebanyakan dilakukan oleh tenaga non-profesional, yaitu melakukan aborsi. Melakukan aborsi itu tidak boleh. Sebaiknya jika ibu hamil atau malu mengatakan kepada orang tua, sebaiknya jangan melakukan aborsi. Dan adapun akibat, resiko tinggi kehamilan usia di bawah umur 20 tahun antara lainnya resiko bagi ibunya mengalami pendarahan. Pendarahan pada saat melahirkan antara lain disebabkan oleh otot rahim yang terlalu lemah dalam proses involusi. Selain itu juga disebabkan selaput ketuban stosel atau bekuan darah yang tinggal di dalam rahim. Kemudian proses pembekuan darah yang lambat dan juga dipengaruhi oleh adanya sobekan pada masa kelahiran ibu kemarin. Kemungkinan keguguran atau abortus. Pada saat hamil, seorang ibu sangat kemungkinan terjadinya keguguran. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah dan juga abortus yang disengajai oleh ibu, baik dengan obat-obatan maupun memakai alat. Persalinan yang lama dan sulit adalah persalinan yang disertai komplikasi ibu maupun janin. Penyebabnya dari persalinan lama sendiri dipengaruhi oleh kelainan letak janin, kelainan pinggul, kelainan kekuatan his dan mengejan, serta pimpinan persalinan yang salah. Kematian ibu. Kematian pada saat melahirkan yang disebabkan oleh pendarahan dan infeksi hebat yang ibu rasakan. Dan resiko pada bayi ibu. 1. Kemungkinan lahir belum cukup usia kehamilan adalah kelahiran prematur. Usianya kurang lebih dari 30 minggu atau 259 hari. Hal ini terjadi karena pada pertumbuhan janin, zat yang diperlukan berkurang. 2. Berat badan lahir rendah BBLR, yaitu bayi yang lahir dengan berat badan yang kurang dari 2.500 gram. Kebanyakan hal ini dipengaruhi kurangnya gizi saat hamil. Umur ibu saat hamil kurang lebih di bawah 20 tahun. Dapat juga dipengaruhi penyakit menahun yang disertai oleh ibu hamil. 3. Cacat bawaan merupakan kelainan pertumbuhan struktur organ janin serta sejak saat pertumbuhan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kelainan genetik dan kromosom. Jadi sedikit info yang bisa saya sampaikan tentang kehamilan ibu pada usia remaja sekarang. Atau apakah ada yang ibu ingin tanyakan lagi? Sudah ibu, sudah jelas. Oh baik, kalau begitu maaf mengganggu waktu ibu sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Waalaikumsalam ibu.